Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bu Titin, masih tentang fungsi kuadrat, tapi kali ini kita akan menerangkan cara menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat ada 3 cara dengan 3 kondisi. Kondisi yang pertama, jika grafik memotong sumbu X di 2 titik dan melalui sembarangan titik, maka persamaan grafiknya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang X1 kali X kurang X2. Jadi kondisi yang pertama, dia memotong sumbu X di 2 titik dan melalui sembarang titik pada grafik. Perhatikan contoh berikut. Sebuah grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik negatif 2,0 dan 3,0 serta melalui titik 1,0. Serta melalui titik 1,6. Tentukan persamaan grafik fungsi tersebut. Langkah-langkahnya. Substitusi titik potong grafik dengan sumbu X, yaitu titik negatif 2,0 dan 3,0 ke rumus. Ini rumusnya. X1-nya berapa? X1-nya itu adalah negatif 2. X2-nya adalah 3. Ya. Dia memotong sumbu X. Maka dapatlah seperti ini. Karena di sini X1-nya negatif 2, maka dia menjadi plus. Sampai sini ngerti ya? Rumus sampai sini sebetulnya sebagian rumus persamaan grafik fungsi kuadrat sudah didapat. Hanya kurang sempurna. Berarti tujuan kita selanjutnya adalah mencari nilai A. Caranya gimana? Caranya dengan mensubstitusi sembarang titik, yaitu dalam soal ini adalah 1,6. Satunya X, Y-nya 6. Ya. Langkah kedua, tentukan nilai A dengan cara substitusi 1,6 ke persamaan sebelumnya. Maksudnya persamaan ini. Y-nya 6, X-nya 1. X-nya 1. Maka didapat 6 sama dengan A dikali 3 dikali negatif 2. Didapatlah A sama dengan negatif 1. A sudah didapat, yaitu negatif 1. Langkah berikutnya, substitusi nilai A yang sudah didapat ke persamaan awal. Persamaan awal adalah ini, ya, persamaan kuadrat yang belum sempurna. Maka dapatlah Y sama dengan ini negatif 1 dikali X tambah 2 dikali X kurang 3. Kurang kurungnya. Ini dikalikan, X kuadrat dikalikan dengan ini. Maka didapat X kuadrat dikurang X dikurang 6. Ingat pelajaran persamaan kuadrat kemarin ya? Dibuka lagi kalau lupa. Lalu negatif 1-nya dikalikan ke dalam, maka menjadi X. Negatif X kuadrat ditambah X ditambah 6. Mudah-mudahan contoh pertama ini bisa dipahami. Kondisi yang kedua yaitu apabila grafik melalui titik puncak XP, YP dan melalui sembarang titik, maka persamaan grafik fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dikali X kurang XP kuadrat ditambah YP. Perhatikan contohnya. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik puncak 1, negatif 1 dan melalui titik 2,3. Ini berarti dia melalui titik puncak, maka rumus yang dipakai adalah ini.
ya. XP-nya 1, YP-nya negatif 1 ya. Melalui titik puncak, titik puncak, titik puncak, berarti XP-nya 1, YP-nya negatif 1. Masukkan angka-angkanya, maka dapatlah Y sama dengan A dikali X kurang 1 ya, kurang 1 kuadrat dikurang 1, karena di sini negatif ya. Kalau di sini kan rumusnya plus, karena di sini negatif, maka di sini dikurang 1. Lalu nilai ini sudah dapat seperti ini, maka tujuan selanjutnya adalah kita mencari nilai A. Sama seperti contoh yang pertama, selanjutnya adalah mencari nilai A dengan cara mensubstitusi melalui titik. Nih soalnya 2,3. 2-nya X, 3-nya adalah Y. Maka masuklah di sini 3 sama dengan A kali 2. X-nya 2. 2 dikurang 1 kuadrat dikurang 1. Di sini 2 dikurang 1 adalah 1. Dikuadratkan jadi 1. Maka didapat 3 sama dengan A kali 1 dikurang 1. Maka didapat di sini 1 kali A kali 1 adalah A ya. Maka dia pindah ruas, didapat akhirnya A sama dengan 4. Kembalikan ke rumus awalnya, yaitu yang ini ya. Maka persamaan grafik fungsi kuadrat ini Y sama dengan A hanya 4 X dikurang 1 kuadrat dikurang 1 ya. Nih yang awalnya. Ini dipangkatkan. Ingat pelajaran persamaan kuadrat? Jadi X dikurang 1 dikuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Kalikan 4-nya, 4 dikalikan dengan yang ini, jadi 4X kuadrat, 4 dikali negatif 2 jadi negatif 8, 4 dikali 1 jadi 4 dikurang 1. Maka dapat rumus akhirnya adalah Y sama dengan 4X kuadrat dikurang 8X tambah 3. Mudah-mudahan paham ya. Cara nomor 1 dan nomor 2 caranya hampir sama, hanya beda di rumus saja. Perhatikan contoh ketiga, kondisi ketiga. Kondisi ketiga ini grafiknya melalui 3 titik sembarang. Ya, jadi dia tidak melalui titik puncak, tidak memotong sumbu X ya. Dia melalui titik-titik pada grafik, tapi dia letaknya sembarang. Maka persamaannya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Contohnya seperti ini. Tentukan persamaan grafik pada gambar berikutnya. Nih dari gambar ini dilihat grafik ini melalui 3 titik sembarang. Yaitu yang diketahui ini. Titik ini 1, negatif 3 dan titik ini yaitu 4,0 ya. Ini titik negatif 1,3, ini titik 1, negatif 3 dan ini titik 4,0 ya. Jadi grafik fungsi di atas melalui 3 titik yaitu negatif 1,3, titik 1, negatif 3 dan 4,0. Maka persamaannya menjadi ini. Langkah pertama cara mengerjakan, kita substitusi nih titik-titiknya ke persamaan ini ya. Misalkan nih negatif 1,3 disubstitusi ke persamaan ini. Berarti di sini negatif 1-nya adalah X, Y-nya adalah 3. Ya, berarti di sini 3 sama dengan A dikali negatif 1 kuadrat ditambah B kali X, berarti dikali negatif 1 tambah C. Maka dapatlah persamaannya 3 sama dengan A dikurang B ditambah C. Kita namakan ini adalah persamaan 1, titik yang pertama.
Titik yang kedua yaitu 1, negatif 3. Ini. Kita substitusi lagi ke persamaan ini ya. X-nya 1, Y-nya negatif 3. Masukkan angkanya, maka dapatlah persamaannya negatif 3 sama dengan A tambah B tambah C. Kita namakan ini persamaan 2. Nah, titik terakhir yaitu 4,0 juga disubstitusikan. 4-nya X, Y-nya 0. Maka di sini dapatlah persamaannya 0 sama dengan 16A ditambah 4B tambah C. Kita namakan dia persamaan 3. Dari 3 titik kita dapat 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Lalu kita eliminasi, masih ingat pelajaran kelas 8 ya? Eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Di sini A dikurang B tambah C sama dengan 3 itu adalah persamaan 1. A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 3 itu adalah persamaan 2. Kita tujuannya adalah mengeliminasi A dan C ya. Maka kita cara dengan dikurang. A dikurang A 0. Negatif B dikurang B jadinya min negatif B. Lalu C dikurang C hasilnya juga 0. 3 dikurang negatif 3 hasilnya 6. Maka dari persamaan 1 dan 2 didapat negatif 2B sama dengan 6. Maka B sama dengan negatif 3 ya. Sampai sini mudah-mudahan paham. Lanjutkan, kalau tadi kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2, maka untuk selanjutnya kita akan eliminasi persamaan 1 dan 3. Eliminasi yang kedua. Ini persamaan 1 dan persamaan 3. Maka didapat persamaan 3 itu adalah 16A ditambah 4B tambah C sama dengan 0. Persamaan 1, A dikurang B ditambah C sama dengan 3. Kita cara mengurangkan, yaitu dengan mengeliminasi nilai C di sini ya, yang koefisiennya sama C. Kita mengeliminasi C. 16A dikurang A jadinya 15A. 4B dikurang negatif B ya, negatif dengan negatif jadinya plus nih, maka dia menjadi 5B. C dikurang C 0 nggak ditulis, lalu 0 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 3. Nah, dari 2 kali eliminasi kita dapat B sama dengan negatif 3 dan persamaan baru yaitu 15A ditambah 5B sama dengan negatif 3. Kita substitusi nih nilai B sama dengan negatif 3 ke persamaan yang baru kita punya ya. Persamaan yang kita baru punya nih. Kita eliminasi nilai B-nya yaitu negatif 3. Jadi di sini 15A ditambah 5B-nya ganti dengan negatif 3 ya. Maka didapat 15A dikurang 15 sama dengan negatif 3. Negatif 15-nya pindah menjadi plus 15, maka didapatlah 15A sama dengan 12. Didapat A sama dengan 12 per 15. Atau A sama dengan 4 per 5. Kita udah dapat nilai A, kita dapat nilai B. Nilai apa yang belum kita dapat? Yaitu nilai C ya. Nilai C. Ya, untuk mendapat nilai C, kita substitusikan nilai A, nilai B ke persamaan 1. Kalian sebetulnya boleh memasukkan ke persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, terserah. Tapi di sini dalam contoh ini yang kita masukkan adalah ke persamaan 1, yaitu A dikurang B ditambah C sama dengan 3. Ya. A-nya tadi berapa kita dapat? Yaitu 4 per 5. A-nya berapa tadi? 4 per 5.
Kita masukkan A-nya di sini 4/5 dikurang B-nya min 3 ditambah C sama dengan 3. Maka di sini dapat 4/5, negatif ketemu negatif jadi plus 3 ditambah C sama dengan 3. Maka didapatlah C sama dengan negatif 4/5. Tujuan kita mencari A sudah dapat B juga sudah dapat, C-nya sudah dapat, maka persamaannya tinggal disubstitusi ke persamaan awal. Ya, di akhir substitusi A-nya 4/5, B-nya sama dengan negatif 3, dan C sama dengan negatif 4/5. Kita masukkan ke persamaan awalnya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Maka didapat Y sama dengan 4/5X kuadrat, negatif ketemu plus jadinya negatif, dikurang 3X dikurang 4/5. Maka jadilah persamaan kuadrat di atas, Y sama dengan 4/5X kuadrat dikurang 3X dikurang 4/5. Mudah-mudahan sampai di sini paham. Metode yang ketiga, model yang ketiga itu memang agak panjang jalannya, tapi tetap semangat, kalian pasti bisa. Ibu akhiri di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.